SMA Negeri 1 Sukaresmi siap menyongsong masa depan baru untuk meraih kebahagiaan. Ayo sing-singkan lengan baju, berkarya teruslah maju. Rajutlah semua kesuksesan, jangan sia-siakan waktumu. SMA Negeri 1 Sukaresmi, jayalah dan berseri. SMA Negeri 1 Sukaresmi siap menyongsong masa depan baru untuk meraih kebahagiaan. Ayo sing-singkan lengan baju, berkarya teruslah maju. Rajutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukaresmi, Dr. Dede Sadan Nurjaman MMPD. Yang saya hormati, jajaran Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Kesiswaan, Humas, dan Sarana Prasarana. Yang saya hormati, tim TPS SMA Negeri 1 Sukaresmi. Yang saya hormati, Koordinator BK dan jajarannya. Yang saya hormati, perwakilan guru SMA Negeri 1 Sukaresmi. Yang saya hormati, Bapak Novian Darmawan selaku Ketua Tim Kegiatan Dosen Pulang Kampung 2025. Yang saya hormati, Ibu Sri Sugiyarti, Pak Johan Arif, serta Pak Andi Mulyadi selaku pemateri pada pagi hari ini, serta teman-teman kelas 12 SMA Negeri 1 Sukaresmi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini di Aula SMA Negeri 1 Sukaresmi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Dan aku ucapkan selamat datang di acara sosialisasi pengenalan kampus IPB University dalam kegiatan Dosen Pulang Kampung 2025 edisi Cianjur. Oke. Selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan sambutan hangat yang akan disampaikan oleh Bapak Darman SE selaku perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah dan merupakan Wakasek Urusan Humas. Kepada Bapak Darman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ini sudah kami dapatkan beberapa bulan, 2 bulan kebelakang bahwa akan ada acara agenda Kang Novian akan hadir di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Mungkin kalau dalam nama programnya tadi dosen pulang kampung, ya. Selamat datang di kampung apa ini? Kampung. Ya, pulang kampung artinya kembali ke kampung halaman, kembali ke alma mater juga mungkin ya. Yang mungkin ada perbedaan, nanti Kang Novian bisa menyampaikan apa yang berubah dan bisa disampaikan waktu Kang Novian dulu di SMA Negeri 1 Sukaresmi tahun 2000 seperti apa supaya nanti jadi motivasi buat adik-adik. Jadi seiring waktu memang SMA Negeri 1 Sukaresmi sebagai sekolah ramah anak, sekolah masagi, sekolah juara sehat, lomba sekolah sehat tingkat kabupaten 3 kali berturut-turut juara 1, Jawa Barat juara 2 2018, 2020, dan hari ini besok akan dinyatakan sebagai sekolah pelopor ekonomi syariah. Dan kami bertiga insya Allah besok berangkat ke distrik Jawa Barat ya. Kang Novian, dari mahasiswanya dan lain-lain itu bisa diserap sebagai bahan pertimbangan
apakah kita akan meneruskan, melanjutkan menimba ilmu itu di IPB dan seterusnya. Pertama-tama perkenalkan, saya alumni SMA ini Bapak Ibu. Jadi saya Novian, dari sini tahun 97. Ini lahir kapan? 2008 lahir. 2008. Jadi saya SMA 10 tahun lagi belum ada ini. Kalian ini 2008, ya Allah. Berarti saya tua ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati ini Pak Darman. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas sambutannya. Ibu guru saya, Ibu Iis ini biologi dulu, Bu Iis. Kemudian di sini Ibu Haji Eka, Ibu Eka. Kemudian di sini Pak Haji Johan dan Pak Darto ya. Saya Pak Sudarto. Saya sepertinya ingat-ingat tapi sepertinya ketika saya mau pulang Bapak masuk gitu. Juga Ibu Fitri, guru BK dan anak-anakku sekalian, jadi anak-anak Pimpin ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. IPB, 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 Ya, saya kebetulan kepala divisinya Pak Novian di Departemen Kimia. Kami dari divisi kimia anorganik, ya. Jadi dari kimia, kebetulan ini ada beberapa dosen yang dari kimia hari ini. Baik, kebetulan karena saya diminta untuk memberikan penjelasan mengenai IPB, ada jurusan apa saja, saya harus sekali-sekali dengan program IPB. Misalnya, kita bisa menyediakan material, gitu ya, yang bisa menghantarkan pupuk dalam jangka waktu yang tidak terlalu cepat. Jadi kalau hujan itu nggak langsung habis gitu ya. Nah ini jadi banyak sekali. Jadi IPB itu sekali lagi bukan hanya bicara pertanian dalam arti nanam-nanam gitu ya. Jadi sangat luas. Itu sebenarnya se-Indonesia berdasarkan ranking yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, itu IPB nomor 1. Nomor 1 IPB, terus UGM, UI, saya kira waktu itu nomor 3 atau 4 gitu ya. Nah itu. Jadi ya penilaian itu dari berbagai aspek ya. Jadi bukan hanya satu saja, bukan hanya dari segi misalnya kurikulum gitu, enggak, tapi juga banyak hal ya. Oke, lanjut. Banyak banget kan jalur masuk di IPB University itu ada apa aja? Ada SNBP, SNBT, terus juga mandiri gitu, banyak banget. Juga termasuk departemennya yang banyak banget gitu kan, dari FMIPA, terus juga fakultas dari pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya gitu. Nah, selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi hari ini kita bertemu lagi di sini. Ini tadi ya sudah menerima akreditasi internasional dari Royal Society of Chemistry. Jadi Departemen Kimia ini sudah diakui secara internasional, tidak hanya untuk S1, tetapi sudah langsung ke S2. Dari S1 dan sampai ke S2. Ibu Sri, beliau adalah penanggung jawab program untuk akreditasi yang diajukan ke Royal Society of Chemistry. Di mana saja kira-kira kolaborasi internasional di Departemen Kimia. Jadi mahasiswa di Departemen Kimia ini mempunyai kesempatan untuk bisa melaksanakan program pertukaran pelajar atau melaksanakan penelitian di negara lain. Contohnya di mana? Contohnya ada di yang dekat dengan kita, ada di Malaysia, bisa di Belanda, bisa di Singapura, bisa ke Jepang, bisa ke Inggris, ke Taiwan, atau ke beberapa negara yang lain. Contohnya keterbatasan yang kita miliki, kita punya sebenarnya potensi untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya dulu masuk IPB itu melalui jalur rapor, atau sekarang kita sebut namanya SNBP, ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jadi ketika di LOA saya peringkat kedua. Jadi selama kuliah di IPB saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk SPP dan seterusnya.
Selain itu, saya juga ada beasiswa lain, yaitu beasiswa tempat tinggal. Jadi tempat tinggal juga sudah dapat beasiswa, kemudian kuliah juga sudah dapat beasiswa. Nah, jadi teman-teman sekalian, apalagi kalian yang punya keterbatasan dari segi ekonomi, jangan pernah merasa khawatir untuk bermimpi masuk perguruan tinggi. Kalau misalnya lintas jurusan dari IPS ke IPA dan mau ambil jurusan salah satu di IPB, itu kira-kira bisa nggak? Dan peluangnya berapa persen kira-kira? Sekarang kita sudah membuka peluang bagi yang dari ilmu IPS gitu untuk masuk ke IPB, terutama untuk yang bidangnya terapan gitu ya. Kalau misalnya kamu masuk dari ilmu sosial masuk ke kimia nggak pas banget gitu ya, nanti berat sekali kuliahnya. Tapi kalau untuk terapan itu sudah dibuka. Ya, contoh terapan itu seperti misalnya peternakan gitu-gitu ya, dan itu sudah dibuka. Jadi kalau memang berminat ya, itu sudah. Tentang 3 departemen di depan. Yang pertama tentang IPTP. Kebetulan saya baru mendengar tentang IPTP. Boleh tolong pengen tahu gitu di IPTP itu belajar tentang apa aja dan apakah itu lebih menjurus kepada teknik atau bagaimana? Serta perbedaan dari kimia yang dipelajari di biokimia dan di departemen kimia yang khusus. Jadi kalau kamu belajarnya apa? Misalnya sukanya kimia atau fisika atau biologi, masih banyak jurusan-jurusan di IPB yang memang terapan. Kayak gitu, contohnya aku teknologi pangan karena aku suka kimia waktu itu. Jadi aku anggap teknologi pangan sebagai terapan dari kimianya, kayak gitu. Itu ya, bagus, jadi ilmu terapan dan relate sekali dengan kondisi di daerah sini ya, untuk meningkatkan peternakan atau untuk meningkatkan petani yang ada di sini. Nah, baik, jadi kalau di KPET itu setahu saya ada 3 sebenarnya ya. Jadi ada mulai dari produksi, kemudian ada nutrisi, dan satu lagi teknologi hasil. Jadi ada 3 field, 3 bagian besar terkait dengan di Fakultas Pertanian. Nah, IPB Pertanyaannya simpel dan gimana, minta saran atau strategi dari pihak IPB-nya tersendiri untuk masuk IPB itu seperti apa? Kemampuan diri terlebih dahulu. Ya, kamu kenali diri, kamu kira-kira minatnya di mana sih, gitu ya. Nah, ada yang kita sebut dengan target nilai. Jadi pertama kamu bikin mapping dulu, jalannya mau kemana sih masuk IPB. Kalau mau masuk IPB lewat SNBP, memungkinkan tidak. Nah, itu bisa konsultasi dengan Ibu Fitri. Apakah masuk siswa eligible atau tidak? Itu yang pertama. Kalau masuk siswa eligible, rank kamu berapa? Rank 10 besar kah? Rank 50 besar kah? Atau rank 1? Rank 1 mungkin boleh pilih ilmu gizi, misalkan gitu ya. Atau tekpan gitu. Tapi hanya nilai rapor saja kalah. Harus ada sertifikat yang lain. Itu yang pertama. Kalau saya ngambil jurusan pangan, nanti kerjanya di bidang apa? Teknologi pangan kan? Ya. Oke. Betul. Iya benar. Oke, aku izin jawab pertanyaan dari Dimas. Sebenarnya untuk teknologi pangan sendiri itu luas banget cakupannya. Memang utamanya adalah di industri pangan. Kalau misalnya teman-teman tahu Yakult, terus Indofood, apalagi ya? Iya, snack-snack biasa pun itu jadi itu adalah kerjanya ahli teknologi pangan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa kerja di bidang pemerintahan kayak BPOM, terus juga mungkin dari kementerian pangannya dan sebagainya, itu karena kita belajar juga gitu teman-teman. Bisa melihat profil-profil jurusan dan nanti ke depannya mau jadi apa. Jadi kan kalau sekarang belajarnya biologi, kimia, fisika. Jadi bukan berarti kalian harus daftar biologi, kimia, fisika gitu ya. Tapi bisa yang lain yang kalian senangi gitu ya. Nah, mungkin nanti Ibu Fitri akan... Tadi ini dia menyimak pada saat Pak Julhan menerangkan mengenai kimia, departemen kimia itu ada pertukaran pelajar ke Malaysia. Nah, apakah pertukaran pelajar ini hanya ada di departemen kimia ini atau ada di departemen yang lainnya juga?
memang student exchange atau pertukaran pelajar ini salah satu yang menarik gitu ya untuk bisa diikuti gitu ya. Kamu bisa belajar budaya dari negara yang kamu tinggal, maksudnya termasuk juga belajar budaya ilmuwan yang ada di sana. Gitu. Rangkaian terakhir pada hari ini, karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Sukarsmi serta semua ormas dari SMA Sukarsmi yang sudah menyambut, mempersiapkan dan membantu kita semua, kami semua untuk bisa melaksanakan sosialisasi kampus University dalam kegiatan Desain selama 2020. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam kegiatan hari ini. Semoga apapun yang tadi disampaikan pada hari ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman kelas belajar semua yang mungkin awalnya belum tahu ibu kuliah kemana, tapi kali ini masih bisa mempertimbangkan ternyata ada di jurusan yang lainnya bisa aku ganti juga, mungkin IPB bisa jadi guru kalian di masa depan sebelum gitu kan. Oke, mungkin itu saja. Saya juga mengucapkan mohon maaf bila dalam membacakan hari ini masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah aktif sekali untuk bisa mendengarkan dan juga bertanya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah maju, rajutlah semua kesuksesan.